Saudara dan saya ini mau ditanya pada pagi hari ini, ikut Yesus itu kenapa? Oh, karena saya punya orang tua sudah Kristen, Pak. Ya karena kami dari suku yang memang Kristen, Pak. Atau ya dari kecil saya dibawa ke gereja, Pak, maka saya jadi Kristen. Ya, ini yang kita mau belajar ya, bahwa pada pagi hari ini kita mau ditanya oleh Tuhan, kita ini ikut Tuhan karena apa? Kalau karena turunan, maka yang kita warisi dari kekristenan adalah Kristen ajaran turunan. Artinya, kalau Natal harus pergi gereja, kalau Paskah harus pergi gereja, hari-hari lain kalau sempat, kalau bisa. Karena itulah hari besarnya orang Kristen, betul? Kalau kita karena keturunan jadi Kristen, saudara, ya, apalagi kalau nikah harus sama orang Kristen. Entah kemudian dia pacaran dengan orang dunia, terus orang itu dimenangkan jadi Kristen, orang itu menjadi lebih Kristen, sementara dia tidak pernah berubah jadi benar-benar Kristen. Amin. Dari orang-orang yang dulunya belum percaya Tuhan, kemudian menikah dengan orang Kristen, ternyata mereka kecewa. Kenapa? Mereka bilang, Pak, dulu saya belum percaya Tuhan, terus saya diajak oleh suami saya untuk percaya Tuhan, kami menikah, ternyata dia jahat sekali, Pak. Saudara, kenapa? Karena tradisi, karena berasal dari keluarga Kristen. Saudara. Terus yang ketiga, saudara, karena kalau kita dari keluarga Kristen turun temurun, ya, kakek kita sudah katakanlah kakek buyut kita ya, kakek dari orang tua kita sudah jadi Kristen, ya kan? Cuma baca Kejadian pasal 1 ayat pasal saja. Terus orang tua dari kakek buyut, terus kakeknya itu baca Kejadian pasal 2. Ya, terus orang tua kita baca Kejadian pasal 3, kita baru sampai Kejadian pasal 4. Tidak pernah baca Alkitab sampai habis, walaupun sudah 18 keturunan jadi Kristen. Amin. Karena keturunan. Terus apa lagi kalau keturunan? Merasa sudah kenal Yesus. Karena begitu lihat, kalau gambar begini, nama siapa ini? Si Udin kan? Saya tanya, kalau gambarnya begini, terus bawa tongkat melengkung itu siapa? Siapa? Nah, kalau lihat lukisan begini langsung, oh itu Yesus. Karena sudah tiap hari dari sekolah minggu tahu, oh gambarnya Yesus kayak gini, bawa tongkat selalu melengkung. Kenapa tongkatnya selalu melengkung? Tidak pernah tongkat lurus seperti pentung. Karena domba-dombanya itu selalu masih ditarik lehernya, karena suka jalan sendiri. Iya kan? Karena fungsinya itu lengkungannya untuk menarik leher. Karena diajak lurus pergi padang rumput, dia pergi padang gurun, tarik balik sini. Ya, makanya kenapa selalu melengkung? Karena memang domba-dombanya seringkali walaupun memang asli domba, tapi kelakuannya kambing. Kenapa? Suka jalan sendiri. Makanya fungsi tongkat itu, saudara, kalau yang lurus untuk menghadapi serigala yang membahayakan, melengkungannya untuk menarik domba supaya dia lurus, bisa diatur mau kemana, karena suka jalan sendiri. Nah, terus apa lagi kalau Kristen tradisi? Di rumah masih pasang tanda salib, walaupun hidupnya tidak pikul salib. Itu salib Tuhan Yesus dulu patok di kota Yerusalem atau dipikul? Yesus itu waktu dia sesudah dia dijatuhi hukuman mati, dia pikul salib itu atau dia bawa salibnya atau dia patok menjadi simbol kota Yerusalem? Dipikul. Nah, orang Kristen sekarang berbeda. Salibnya digantung. Dia tidak pikul salib itu, dia gantung. Kalau dia pikul salib, mau marah masih menahan kemarahan, membuang kemarahan, karena itu bagian dari salib. Ya kan? Mau rasanya emosi sama suami, ingat firman Tuhan, tunduk sama suami, itu pikul salib. Tapi lebih gampang menggantung salib. Amin. Memasang salib, terus memakai kalung salib. Amin. Jadi agak diam begini jemaat di sini. Tidak boleh bilang amin kan? Boleh? Kenapa dari tadi tidak ada aminnya? Terus apa lagi kalau Kristen tradisi, saudara? Kalau lahir begitu bapak 1 bulan, penyerahan anak, betul? Anak ini diserahkan ke Tuhan, betul? Tetapi buktinya, saudara, anak ini cuma diserahkan waktu dia umur 1 bulan di gereja.
Sisanya tidak pernah diserahkan ke Tuhan. Kenapa? Buktinya, kamu harus sekolah ini ya, kamu harus jadi begini ya. Betul? Orang tua katanya menyerahkan anaknya, tetapi jujur mau ngatur anaknya, mau lihat anaknya sukses, mau lihat anaknya berhasil. Tidak diserahkan, benar-benar diatur Tuhan. Betul? Contohnya tiba-tiba anaknya sudah punya pekerjaan yang baik, gajinya besar, tiba-tiba anaknya bilang, "Pak, rasanya aku tergerak pelayanan ke pedalaman." Jangan! Betul, gajimu sudah besar, kedudukanmu sudah baik. Betul, kalau tiba-tiba semua perusahaan bangkrut, bolehlah kau melayani. Saudara, katanya diserahkan, tetapi dalam hidupnya jujur saja orang tuanya tidak benar-benar menyerahkannya kepada kehendak Tuhan. Orang tuanya seringkali mengharapkan anak ini sukses, berhasil, punya gaji besar, kaya, dan lain-lain. Jarang berdoa, Tuhan, pokoknya anak ini sudah kuserahkan, terserah rencana Tuhan. Sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, tetapi jujur, kalau yang diserahkan sebenarnya bukan anaknya, tetapi masalah-masalah anaknya kelak yang diserahkan. Betul? Coba lihat, banyak ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Coba waktu menikah berdoa sungguh-sungguh enggak sama Tuhan. Tuhan, ini pacar saya jodoh bukan? Ini darimu bukan? Jarang kau tanya begitu. Kalau sudah cocok, sudah jatuh cinta, ya ceweknya juga jatuh cinta, sudah tinggal menghadap Bapak Gembala sekarang. Bapak, tolong berkati pernikahan kami. Betul? Sudah ada masalah, ada problem yang berat, barulah datang ke Tuhan. Tuhan, ini problem kami, ini masalah kami. Jujur saudara, yang kita serahkan ke Tuhan itu sebenarnya bukan diri kita, tapi masalah kita. Ya apa ya? Jujur? Iya kan? Agak diam, beberapa orang bilang saya bingung Pak. Ya kadang saya bukan menyerahkan masalah Pak, tapi saya menyerah kalau ada masalah. Jadi kalau Kristen-Kristen seperti itu saudara, Kristen yang mewarisi tradisi. Ya, terus apa kalau nikah harus pemberkatan di gereja, terus di rumah neraka. Betul, siang malam bertengkar ribut. Tapi kalau hari Minggu, kita damai dulu ya, kita mau pergi ibadah. Nanti kita lanjutkan lagi selesai ibadah. Betul? Maka mereka datang ibadah, duduk berdua, berjalan bergandengan tangan, pulang lanjut lagi. Iya, ini yang terjadi saudara ketika Kristen itu diwariskan, bukan dialami oleh setiap orang. Kristen itu diwariskan, bukan menjadi sebuah kelahiran baru, tetapi sebuah tradisi dari generasi ke generasi. Orang Kristen ini kalau jadi lebih banyak, malah rusak. Orang Kristen itu kalau jadi mayoritas malah kacau. Ya, Eropa sudah membuktikannya, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan sejarah Kristen, ya, dari mulai gereja mula-mula tahun 30-an itu, ya, hari Pantekosta sudah kenaikan Tuhan Yesus, sampai dengan tahun 300, gereja itu penuh aniaya, tetapi pertumbuhannya luar biasa. Tetapi kemudian sesudah Kaisar Konstantin itu bertobat jadi Kristen, itu agama dijadikan agama negara. Tidak ada lagi penganiayaan. Hasilnya itu sejarah mencatat sampai tahun 1500-an itu yang disebut dengan masa gelap gereja. Bagaimana kekristenan yang berjaya, kekristenan yang diakui negara, bahkan jadi agama negara, masuk dalam kegelapan. Karena kita nyaman kalau semuanya sudah Kristen. Jadi Kristen ini ternyata, saudara, kalau semakin banyak jumlahnya, semakin jauh dari Tuhan karena merasa aman, damai, sejahtera. Tapi kalau sedikit jumlahnya, semakin bergantung sama Tuhan. Iya, semakin takut sama Tuhan, semakin rajin ibadah. Tapi kalau semakin banyak, malah semakin rusak. Makanya Tuhan Yesus itu tidak pernah suka punya murid banyak-banyak. Saudara tahu dia pilih 12, betul? Betul. Sesudah dia berikan makan kepada orang-orang itu, ada 5.000 orang ikut dia terus kan? Dia usir kan? Dia bilang apa? Kamu ikut aku karena apa? Karena kamu makan. Ditegur keras. 5.000 minggat kembali. Betul. Sekalipun mereka sudah dikasih makan, tapi tidak boleh ditegur, ya kan? Sudah dikasih makan puas, bahkan berlimpah sampai sisa, tapi tidak boleh diajar. 5.000 itu minggat kembali. Ya kan? Dari 5.000 itu mungkin diantaranya ada turunannya di kota ini, saudara. Kenapa? Walaupun Tuhan sudah kasih makan hidupnya, ya kan? Tuhan sudah cukupkan, tapi tidak boleh tegur-tegur. Iya dong, tidak boleh ajar-ajar, betul? Saya sudah Kristen dari dulu, Pak. Saya sudah hafal Kejadian sampai Wahyu. Hafal tidak ada urusannya, sudah lakukan tidak itu urusannya. Betul?
Kalau bilang tanggal 25 Desember, saudara langsung bilang Natal. Tidak ada yang tidak tahu. Betul? Kalau ditanya sekarang, kami mau tanya, tanggal 25 Desember itu hari apa? Oh, hari kemerdekaan. Pasti Natal. Semua orang tahu. Yesus lahir. Tapi masalahnya Yesus lahir dulu di Bethlehem sama lahir di hati kita tidak sama loh. Banyak orang Yesusnya tidak pernah lahir di hatinya. Ya, saya cuma ikut karena dia penolong. Saya cuma ikut dia karena dia menjanjikan kalau ada apa-apa pasti dia bela, pasti dia beri, pasti dia adakan. Yesusnya di luar. Yesusnya tidak pernah lahir di hati. Baik, sekarang kita membuka kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Kita akan melihat sebentar. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16, maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Yesus perlu tanya sama murid-muridnya, "Menurut kamu aku ini siapa?" Nah, sekarang pertanyaan yang sama buat kita pada pagi hari ini di gereja di sini. Menurut saudara dan saya, Yesus itu siapa? Kita akan lihat yang pertama. Ini mewakili pandangan orang Kristen terhadap Yesus. Jawaban-jawaban itu mewakili kelompok-kelompok orang Kristen. Pandangannya, pendapatnya terhadap Yesus. Lihat yang pertama sekarang. Ya. Ada yang mengatakan Yesus dikatakan Yohanes Pembaptis, dianggap adalah Yohanes Pembaptis. Maksudnya apa? Orang Israel itu punya masalah dijajah oleh orang Romawi, dipungutin pajak oleh orang Romawi. Saudara coba perhatikan ya. Kalau bangsa kita dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, itu tidak menyangkut masalah rohani, hanya masalah jasmani. Tetapi buat orang Israel ini menyangkut masalah rohani. Kenapa? Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Betul. Mereka yang katanya punya Tuhan yang benar, ya toh. Mereka katanya punya Tuhan yang selalu beserta dengan mereka. Tetapi sekarang mereka menjadi bangsa terjajah. Ini yang paling lihat sekarang. Kalau masalah jasmani tidak terlalu membuat tersinggung. Tapi kalau masalah sudah menyinggung masalah rohani, itu orang berani mati. Betul? Betul? Nah, sekarang lihat. Di tengah-tengah kesusahan mereka, di tengah-tengah masalah mereka yang dijajah, kehilangan harga diri, mereka tidak bisa lagi menjadi kesaksian buat bangsa lain. Katanya Allah mereka hebat, katanya Allah mereka perkasa, buktinya mereka orang terjajah. Mana bukti Allah perkasa? Mana bukti Allah bela? Mana bukti Allah luar biasa? Nggak bisa buktikan karena keadaan mereka buruk. Terus lihat, datanglah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bukan mengajarkan, tenang, Tuhan akan segera tolong engkau. Para penjajah Romawi akan dihancurkan. Kita akan mendirikan kembali kerajaan Israel. Tidak. Dia bicara tentang apa? Bertobatlah, bertobatlah. Betul? Lihat, jadi apa? Banyak orang Kristen menganggap Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis. Mereka punya masalah, mereka punya problem, mereka punya pergumulan. Tapi firman Tuhan suruh mereka bertobat, hidup lebih benar, hidup cari Tuhan, lebih rajin ibadah. Apa hubungannya? Betul? Loh sekarang, kalau saudara misalnya ada satu orang yang tidak punya uang untuk membayar sekolah anaknya, atau tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah anaknya. Terus hamba Tuhannya bilang, ayo lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Dia tidak sedang butuh cari Tuhan, dia sedang butuh uang untuk sekolah anaknya, betul? Betul? Iya apa ya? Loh. Terus yang kedua misalnya, ada seorang bapak misalnya, aduh kami rumah sering banjir, atau rumah kami sering bocor. Terus pendeta bilang lebih rajin ke gereja. Apa hubungannya rumah bocor dengan gereja? Apa saudara ketika beribadah rumah saudara ditambal malaikat? Ada? Pernah siapa yang ngalami rumahnya bocor ditambal malaikat? Tidak ada, bocor atau bocor, betul? Lihat. Banyak orang mengira dia Yohanes Pembaptis. Karena kenapa? Kita susah.
Kita terjajah ngomong tentang bertobat. Loh, mestinya ngomong tentang apa? Tuhan akan hancurkan Romawi. Tuhan akan membebaskan engkau. Tuhan akan menolong engkau. Gitu toh mestinya ngomongnya. Loh, iya apa ya? Loh, coba sekarang seorang ibu. Anaknya sudah dewasa, katakan anak perempuannya. Sudah umur 20 lebih. Terus sampai sekarang belum ada yang naksir, belum punya pacar. Tentu saja ibu ini akan berdoa, Tuhan siapa jodoh anakku, betul? Betul. Dia tidak butuh bilang, ibu harus bertekun. Loh, saya butuh jodoh anak saya, bukan saya butuh tekun, amin. Loh, iya apa ya? Saudara lihat di sini, ya, orang-orang Yahudi bilang, Yesus itu apa? Yohanes Pembaptis. Kenapa? Kami butuh sesuatu. Dia kasih Z, nggak ada hubungannya. Kami sedang susah, dia suruh bertobat. Kami butuh pertolongan, bukan butuh pertobatan. Betul? Lihat di sini, saudara. Bukankah sering saudara dan saya, walaupun saudara itu kenal Yesus, mengakui Yesus itu adalah Tuhan, mengakui Yesus itu adalah anak Tuhan, tetapi sering kali merasa, kok firman Tuhan sama masalah saya tidak ketemu? Kok masalah saya tidak dijawab oleh Tuhan? Suruh tobat, suruh bertekun dalam doa, suruh ibadah. Tuhan, saya sedang butuh uang, bukan butuh ibadah. Engkau sedang menganggap dia seperti Yohanes Pembaptis walaupun engkau ikut Yesus. Karena lihat, Yesus tanya, aku ini siapa? Orang bilang Yohanes Pembaptis. Mereka tidak bilang ya engkau Yesus, mereka anggap dia Yohanes Pembaptis. Perhatikan di sini. Kedua, saudara lihat kembali ya. Berarti siapa aku ini? Lihat di situ. Yang kedua dikatakan apa? Ada yang mengatakan Elia. Siapa Elia? Saudara, di tengah-tengah penyembahan berhala dari Ahab, iya kan? Elia tampil untuk apa? Menunjukkan siapa Allah yang benar, menunjukkan kepada orang Israel siapa yang sebenarnya pencipta langit dan bumi, menunjukkan kepada orang Israel bahwa berhala-berhala itu adalah berhala yang bisu, tidak bisa menjawab apapun. Berarti apa? Yang kedua, ketika kita ikut Yesus, kita cuma menganggap sekarang saya menyembah Tuhan yang benar. Sekarang saya menyembah Tuhan yang benar, yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Saya tidak menyembah ilah-ilah, roh-roh jahat dan lain-lain yang tidak berkuasa. Kita cuma menganggap sekarang kita sudah menyembah Tuhan yang benar. Tetapi lihat, saudara, ya, sesudah Nabi Elia mati, kan diganti Nabi Elisa. Betul. Kira-kira orang Israel itu sudah mengetahui Allah yang benar, beribadahnya benar nggak? Terus kalau sudah beribadah yang benar, kelakuannya benar nggak? Tetap ngawur. Betul. Jadi apa? Kalau saudara dan saya cuma menganggap Yesus itu sebagai Elia, kita akan merasa saya sudah beragama yang benar. Saya sudah menyembah Tuhan yang benar. Tetapi lihat, walaupun sudah beribadah, kelakuannya belum tentu benar. Saya banyak ketemu saudara pengusaha Kristen yang cerita. Telepon ke saya konseling, Pak, bendahara saya bawa lari uang. Saya bilang, Bapak kok percaya bendahara? Dia satu gereja dengan saya, Pak. Karena dia sudah sebagai anak Tuhan yang beribadah, pimpinannya percaya kau tidak mungkin curi, kau tidak mungkin tipu, kau tidak mungkin tidak jujur. Dia dipercaya. Dia bawa lari uang itu 1,5 miliar, saudara. Sudah habis dia pulang, dia bilang sama bos, sudah saya habiskan semua. Terserah bos mau penjarakan. Dia begitu. Dengan sederhana, saudara, ini kisah nyata. Orang beribadah mesti mencerminkan dirinya beribadah. Kelakuannya, sifatnya, betul. Loh, Yudas ikut Yesus tapi kerjanya mencuri terus, iya kan? Betul apa ya? Banyak orang ikut Yesus kerjanya dilanjutkan terus. Suami yang kasar sudah ikut Yesus dari kandungan dia dibawa ke gereja, betul? Sampai mau mati dia didoakan pendeta, amin. Sampai mati pun dia didoakan, dinyanyikan, belakang langit biru ada mahkotaku, amin. Tuhan bilang buat orang ini tidak ada mahkota. Ya kenapa? Kelakuan bejat. Saudara, cuman karena aturan kami sebagai hamba Tuhan. Nah, ini cuma aturan, saudara. Kalau ada orang meninggal, itu mesti dikatakan yang baik-baik. Tidak boleh yang jelek-jelek. Saudara-saudara, kita percaya om ini sudah bersama Tuhan di sorga. Kita tidak boleh bilang, saudara-saudara, kita percaya om ini sudah bersama setan di neraka. Tidak mungkin. Keluarganya pasti mengamuk, saudara. Betul?
Walaupun mungkin om itu kerjanya berzina, kerjanya berjudi, tapi harus ngomongnya yang baik, baik. Walaupun kita tahu belum tentu dia di surga, betul? Cuman supaya keluarganya tidak marah saja kita bilang dia ada bersama Tuhan. Keluarganya bilang terima kasih, kelak kita akan bersatu kembali. Di mana bersatunya? Betul, di rumah aja nggak bisa bersatu, betul? Satu ke gereja, satu pergi judi, mana bisa bersatu? Iya apa tidak? Saudara, di rumahnya coba ibu-ibu. Kalau suamimu pulang kerja kadang dia nggak mau kau banyak ngomong, betul? Dianggap itu rumah kayak hotel, datang dia hanya untuk mandi kemudian tidur, betul? Dia nggak mau dengar cerita anak bagaimana, pokoknya bilang itu urusanmu, mah, betul? Banyak toh yang begitu, walaupun tidak di tempat ini tapi di rumah masing-masing. Loh ini kan gereja, betul di rumah kejadiannya toh? Baik, kita lanjutkan lagi, lihat, ya. Siapa Elia? Elialah yang menubuatkan hal yang tidak baik. Apa? Ada kelaparan selama sekian tahun. Betul? Betul? Lihat, kalau kita cuma menganggap Yesus itu Elia, ya, kita akan menganggap dia apa? Dia cuma datang untuk menegur dosa kita, kesalahan kita. Terus apa? Membuat kita dididik, dikeraskai oleh Tuhan. Buktinya orang Israel karena tidak bertobat, di bawah pimpinan Ahab menyembah begitu banyak berhala, Tuhan hukum kan sekian tahun tidak ada hujan. Betul? Betul? Nah kita akan menganggap apa? Ikut Yesus itu cuma aturan aja, cuma teguran saja, cuma apa lagi perintah-perintah, tidak boleh begini. Itu kalau kita anggap dia, makanya orang banyak saudara, makanya kami hamba Tuhan harus seimbang, mengajarkan tentang pengharapan di dalam Tuhan, pertolongan Tuhan, juga pengajaran Tuhan. Nggak boleh hanya pengajaran saja, harus saja. Tapi tidak boleh juga janji Tuhan saja. Tenang saudara, semua pasti beres. Betul? Misalnya seorang ibu datang ke gembala, Pak Gembala, suami saya itu tuh diajak ke gereja malas, dia berdoa bersama malas. Ya kan misalnya. Terus apa? Aduh kerjanya Pak Gembala minta ampun, suami saya menyakiti kami semua. Nah, Bapak Gembala kan kasih nasihat. Tenang ibu, kalau sampai hari ini suamimu tidak bisa diluruskan jalannya, tunggu, Tuhan akan rubah dia menjadi jenazah. Amin. Ketika diluruskan, dia akan tetap lurus sampai Yesus datang. Dia tidak akan bisa bengkok ke kiri, ke kanan sendiri lagi. Dia akan lurus, betul. Ketika dia tidak suka baca Alkitab, nanti kesempatan ibu taruh Alkitab di dadanya. Dia tidak akan pernah singkirkan itu. Betul, dia akan pegang terus. Iya kan? Betul apa ya? Loh, orang Kristen kan sering kalau meninggal kadang dikasih Alkitab. Betul? Itu yang salah siapa? Pendetanya. Masa orang mati disuruh baca Alkitab? Orang hidup yang disuruh baca Alkitab? Betul? Karena Tuhan itu adalah Allah Ishak, Allah Abraham. Siapa lagi? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang. Jadi Alkitab ini tidak boleh diberikan ke orang mati. Tapi itu Alkitab dia Pak. Ya betul, kasihlah orang lain mungkin butuh daripada ditaruh begini. Betul? Memang dia waktu mati pegang Alkitab. Waktu hidup dia tidak pernah Alkitab jadi pegangan. Halo? Terus bagaimana di dalam tanah yang gelap membaca Alkitab? Duduk aja di peti mati tidak bisa, betul? Duduk saja tidak mungkin bisa kan? Loh, kan peti mati itu pendek. Betul tidak? Mau duduk bisa tidak? Tidak bisa. Terus tidak ada listrik ke bawah untuk baca, betul? Loh, kalau dia bisa baca dia jangan dikubur dong. Itu pembunuhan, betul? Saudara, baik kita lihat kembali di sini. Yesus dianggap cuman Elia. Cuman sampai punya Tuhan yang benar. Berhenti sembah berhala. Cuman sampai menyembah sekarang Allah yang maha kuasa. Yang benar-benar pencipta langit dan bumi. Tetapi kembali ke sini, saudara perhatikan. Sudah sembah Allah yang benar, belum tentu kita jadi benar. Betul. Ada juga ibu-ibu yang tiap kali ngeluh saja sama suami. Betul. Pak ini anakmu loh Pak, minta ampun Pak, mirip kamu dan mirip mertuaku Pak. Gitu. Saudara, betul. Loh, kadang saya terus terang saudara sebagai hamba Tuhan, saya itu kasihan kalau melihat anak-anak yang bodoh. Kenapa? Kalau anak itu bodoh, pasti suaminya bilang, itu kayak keluargamu. Itu dari keluargamu itu begitu, betul. Istrinya juga bilang, itu tidak, itu dari keluargamu. Ya, anak yang bodoh pasti tidak diakui oleh suami istri itu, betul. Bapak ibunya tidak akui, semua saling bilang, itu dari keluargamu. Ini bilang, tidak, itu dari keluargamu. Ini anak siapa?
Tapi kalau pintar, baik semua bilang, itu dari keturunan kami. Betul, keturunan ilahi. Ibu-ibunya juga bilang, dari keturunanku juga. Betul? Iya toh saudara. Baik, kita akan lanjutkan sekarang di sini kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau menganggapnya hanya Elia, cuman kerjanya negur-negur, kerjanya cuman apa, marah-marah, kerjanya cuman apa? Kalau ada salah, Tuhan hajar. Ya kan? Kasih tidak hujan 3 tahun. Betul? Ada. Jadi apa? Tuhan itu keras, Tuhan itu disiplin kalau dianggap sebagai cuman Elia. Kemudian saudara, kalau terjemah ada Alkitab lain, ada pula yang mengatakan Yeremia, saudara. Yeremia kerjanya apa? Orang Israel ini sudah hidup enak. Dia nubuatkan apa? Kalian akan dibuang ke Babel. 70 tahun, betul? Betul. Karena Nebukadnezar kan belum menyerbu kan? Tapi Yeremia menubuatkannya. Selama 23 tahun Alkitab catat, 23 tahun. Yeremia mengajak umat Tuhan itu memperbaiki hidupnya dan kelakuannya. Tapi umat Tuhan tidak mau perbaiki hidup dan kelakuan. Akhirnya dibuang ke Babel. Kenapa? Nanti saudara baca kitab Yeremia. Mereka merasa karena mereka sudah punya bait Tuhan yang dibuat oleh Salomo. Ada bait Tuhan di tengah-tengah mereka. Terus mereka merasa Tuhan pasti beserta dengan mereka. Tidak. Sekalipun ada bait Tuhan di tengah-tengah mereka, saudara, Tuhan tidak beserta dengan mereka. Kemudian, lihat. Yeremia menubuatkan apa? Sekalipun kita ini punya bait Tuhan, punya gereja, punya rumah ibadah, bahkan pergi ibadah, tetapi kelakuannya yang menentukan. Tetapi hidup benarnya yang menentukan. Bukan cuman kalau punya rumah ibadat. Orang Israel kan pergi ibadah tuh zaman itu, pergi bait Tuhan tuh zaman itu, betul. Tapi Yeremia perbaiki kelakuanmu, perbaiki hidupmu. Zaman itu banyak nabi palsu. Di zaman siapa? Yeremia. Zaman Yeremia banyak pengajar palsu. Di zaman itu. Tapi umat Tuhan senang sama yang palsu, tidak suka yang asli. Sehingga waktu Nabi Yeremia bilang kamu akan dibuang ke Babel 70 tahun, nabi palsu nama Hananya bilang tidak, sekejap. Jadi saudara dan saya sekarang jangan merasa kita pasti orang yang diberkati, Pak. Kita kan ada begitu banyak rumah Tuhan, bait Allah, rumah ibadat. Sekalipun ada bait Tuhan yang dibangun Salomo yang begitu mewah. Tetapi Tuhan tidak urus ada bait atau tidak. Tuhan urus kelakuan benar atau tidak. Betul? Sekalipun ada bait Tuhan di situ, Tuhan izinkan itu dihancurkan oleh Nebukadnezar kalau hidup umat Tuhannya tidak beres. Betul? Tuhan tidak bilang, jangan kau hancurkan, ada baitku di situ. Aku akan bela baitku. Tidak. Tuhan tidak urus membela bait Tuhan, tidak ada sejarahnya. Betul? Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun, saudara, ketika orang Israel menolak dia katakan apa? Tidak ada satupun batu yang akan berdiri di atas batu yang lain. Dihancurkan lagi, betul? Betul. Berarti apa? Tuhan ngurusnya kita punya hidup, bukan ngurus bait Tuhan berbentuk gedung, tapi ngurusin hidup orang-orangnya itu benar atau tidak. Tuhan tidak urus saudara datang atau tidak ke bait Tuhan kalau hidupnya nggak benar. Perhatikan. Tuhan mau kalau saudara dan saya beribadah hidupnya benar. Makanya kan saudara perhatikan sejarah mencatat di Alkitab. Bait Tuhan dihancurkan kan? Zaman Nebukadnezar, betul? Dibangun kembali Herodes Agung, dihancurkan lagi Jenderal Titus. Tuhan tidak bela baitnya, tapi bela umatnya. Kalau umatnya nggak beres, sama baitnya pun hancur sekaligus. Kenapa? Buat apa beribadah kalau tidak hidup benar? Buat apa beribadah kalau hidup menyakiti Tuhan? Itu prinsipnya Tuhan. Jadi kalau mau pergi ibadah, datang ke rumah ibadat, ayo periksa hidup dulu. Terus, Tuhan aku mau lebih benar. Aku mau lebih menyenangkan Tuhan. Aku mau meninggalkan yang Tuhan gak senang. Bukan cuma datang. Kenapa? Kalau saya tidak datang, nanti Bapak Gembala datang ke rumah. Saya tambah banyak cerita. Tambah ketahuan saya. Lebih baik saya datang saja sehingga Bapak Gembala pikir kami tidak ada masalah. Betul? Saudara, perhatikan di sini. Makanya Tuhan bilang apa? Menurut itu, siapa sih aku ini? Karena sering walaupun kita mengakui dia Yesus, Tuhan, tetapi sikap kita mewakili apa yang orang Israel pandang waktu itu. Baik. Saudara, kita kembali ke sini. Ya. Kita kembali ke apa tadi? Matius pasal berapa?
Ya. Terus perhatikan, ya. Atau seorang dari para nabi. Para nabi zaman dulu diutus, saudara, itu untuk apa? Menubuatkan apa yang akan terjadi. Para nabi diutus zaman dulu untuk apa? Mengatur pemerintahan Israel, seperti Nabi Samuel mendirikan kerajaan Israel itu, mengurapi Saul sebagai raja pertama, kemudian Daud sebagai raja ketiga, kemudian keturunan-keturunannya. Nah, kita lihat kembali di sini. Sekarang. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku?" Jadi, kita harus beralih, saudara, dari pandangan-pandangan seperti ini kepada pandangan yang benar, pendapat yang benar. Ya, di bawahnya. Ya. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ayat ke-17, "Berbahagialah kamu Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga." Baik, perhatikan di sini. Engkau adalah Mesias, perhatikan. Bedanya nabi-nabi dengan Mesias di dalam konsep Yahudi. Ya, ini yang akan kita belajar supaya saudara dan saya mengerti. Mesias adalah seorang utusan khusus dari Allah yang akan melepaskan mereka dari pergumulan, masalah, dari tekanan, bara bahaya, peperangan. Terus apa lagi? Mesias adalah pemimpin yang akan diutus Tuhan ketika mereka dikepung dan didesak. Itu ada di perjanjian lama, itu konsepnya. Tetapi ingat, Mesias bukan Tuhan. Tolong perhatikan. Ya, Mesias hanya manusia yang akan memimpin orang Israel di zaman kesesakan. Ya. Kemudian saya tanya kepada muridnya yang belajar kepada rabi ini, Mesias itu siapa? Yang ditulis di Alkitab Perjanjian Lama bahwa kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun itu siapa? Manusia. Bukan Tuhan. Bukan. Itu manusia. Tuhan hanya satu. Yahweh di surga. Yahweh tidak menjadi manusia. Itu menurut konsep Yahudi. Ya, jadi kadang orang Kristen ini tidak mengerti, dipikir Mesias itu adalah Tuhan. Bukan. Orang Yahudi sampai sekarang mengatakan Mesias itu manusia 100%. Tuhan tidak mungkin menjelma jadi manusia, itu konsepnya Yahudi. Jadi jangan dicampur adukan dengan dogma Kristen. Yahudi tetap Yahudi, Kristen tidak sama. Ya, oke, kita lanjutkan dulu, kita tidak masuk terlalu panjang di situ, tapi kita akan lihat. Siapa aku Mesias? Mesias siapa? Pemimpin bangsa. Mesias siapa? Penyelamat bangsa. Mesias siapa? Yang melepaskan ketika Yerusalem dikepung. Kelak. Nanti. Itu orang Yahudi. Berarti apa? Kalau saudara dan saya cuma ikut Yesus yang Mesias, saudara cuma akan beranggapan apa? Nanti kalau saya ada susah, ada masalah, ada apa, ada Mesias saya. Sampai di sana. Bukan Tuhan. Ya, tolong perhatikan. Buat orang Yahudi sampai hari ini Tuhan tidak punya anak. Tolong perhatikan, Tuhan adalah Tuhan, nggak ada konsepnya seperti itu. Ya, jadi nggak boleh dicampur. Saya sering kaget ketika banyak hamba Tuhan mencampur-campur doktrin Yahudi dengan doktrin Kristen. Orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah mengakui Yesus kok sebagai Tuhan, nggak ada. Tidak ada, bahkan mereka bahkan banyak mereka bilang, ya kami pernah dengar itu di Perjanjian Baru, tapi di Alkitab mereka tidak ada Perjanjian Barunya lah. Sampai cuman Maleaki, itu saja Alkitab mereka. Mereka tidak punya seperti kita. Bagi mereka tetap pegang apa? Hai orang Israel, Allahmu itu Esa. Itu yang dia pegang, perkataan Musa. Nggak ada tentang konsep Kristen tentang anak Allah. Ya, jadi nggak boleh dicampur, saudara ya. Tolong. Ini kita lihat kembali yuk. Habis ini kita selesai ya. Siapa aku? Mesias. Penolong dalam kesesakan. Pemimpin di dalam peperangan. Sebagian benar, tapi belum lengkap. Yang belakangnya yang paling penting apa? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Bukan sekedar anak Allah, tapi anak Allah yang hidup. Artinya apa? Satu. Berarti Bapa di surga itu mengasihi kita semua sampai mencari kita dengan mengutus anaknya. Kenapa kita perlu dicari? Karena kita tidak ada di tempat yang seharusnya, maka perlu dicari. Betul? Loh, iya apa ya? Misalnya suami sudah sore belum pulang kerja, si istri akan telepon, Pak kamu di mana? Kok belum pulang sampai jam segini? Biasanya kamu pulang jam 6 sudah di rumah, ini jam 8 belum. Dicari kan? Betul. Anak misalnya biasanya pulang sekolah jam 1, jam 2 belum di rumah. Dicari kemana dia menyangkutnya, betul? Dicari karena kenapa? Kita tidak ada di tempat yang seharusnya. Nah,
Orang Israel itu zaman itu juga tidak ada di tempat yang seharusnya. Kenapa? Karena mereka kan dijajah Romawi. Penjajahan Romawi tahun berapa? 30-an tahun sebelum kelahiran Mesias. 30-an tahun sebelum kelahiran Mesias itu bangsa Romawi menghancurkan, menaklukkan Yerusalem. Terus mereka dijajah sudah berjalan 30 tahun baru kelahiran Yesus. Kenapa Tuhan izinkan mereka dijajah berkali-kali? Ketika Tuhan yang adalah raja tidak mereka jadikan raja, maka Tuhan izinkan raja dunia yang menguasai mereka, mengganggu mereka, menyiksa mereka, mempersulit hidup mereka. Berarti apa? Kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami beban, periksa. Yesusmu selama ini sudah jadi rajamu, atau engkau sendiri jadi rajamu sendiri, hidupmu sendiri. Sehingga masalah demi masalah diizinkan terjadi. Tuhan bilang kan, kalau kamu tidak mau beribadah kepada aku dengan sepenuh hati, tidak mau mengabdi kepada aku, maka kamu akan mengabdi kepada manusia. Jelas kata Tuhan. Berarti apa? Siapa yang menjadi raja di hidup kita? Kalau rajanya benar, kita sejahtera. Rajanya salah, kita hancur. Berarti sekarang periksa. Saudara dan saya walaupun sudah beribadah kepada Tuhan Yesus, apa Tuhan Yesus ini dianggap cuma penolong, cuma penyembuh, cuma pembayar utang, cuma tukang kasih mobil, kasih rumah, begitu? Bukan raja. Banyak orang Kristen walaupun sudah ratusan tahun jadi Kristen, tetap menganggap Yesus itu kalau saya lagi susah baru saya datang. Ku datang Tuhan. Amin. Betul. Datang untuk apa? Biasanya orang yang paling rajin berdoa itu biasanya orang lagi senang apa susah? Kok bisa waktu susah rajin berdoa? Kenapa waktu senang lupa? Karena kita tidak menjadikan dia raja, kita cuma menjadikan dia penolong. Saudara. Betul. Ini yang jadi masalah, makanya hidup kita masalah melulu. Karena konsepnya kita tidak mengerti. Ketika kita tidak menjadikan dia raja di hidup kita, mentaati perintahnya, mendengarkan dia, menghargai dia, maka akan ada raja lain dia dalam hidup kita yang menyiksa kita, yang namanya masalah, yang namanya pergumulan. Itu konsep Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ketika mereka tidak mentaati Tuhan, ketika mereka hidup sembarangan melawan kehendak Tuhan, Tuhan izinkan ada raja lain yang menyiksa mereka, mempersulit hidup mereka. Hanya dua konsepnya. Siapa yang jadi rajanya? Itu saja. Oke, kita lanjutkan. Ya. Siapa? Engkau adalah anak Allah. Perhatikan. Ya. Kalau saudara baca ayat ini mungkin sederhana buat kita orang Indonesia, apalagi sudah Kristen. Tapi saudara dan saya harus mengerti, Petrus itu orang Yahudi. Betul? Petrus itu orang Yahudi. Jadi kita jangan membaca Alkitab menurut pikiran kita. Kita harus melihat konteks sejarahnya itu Yahudi, zaman Yahudi. Jadi apa? Ketika Petrus mengatakan engkau anak Allah, dia sudah melanggar apa? Tradisi Yahudi. Dia sudah melanggar pengertian orang Yahudi tentang firman Tuhan. Pengertian apa? Yang Musa katakan, hai orang Israel, Allahmu itu Esa. Dia sudah langgar pengertian itu. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya diajar bukan menjadi pelanggar firman Tuhan. Tapi saudara dan saya diajar supaya melepaskan tradisi pengertian firman yang salah. Banyak orang Kristen punya pengertian firman yang salah. Sangat banyak. Saudara dan saya pikir sesudah jadi Kristen, saudara enggak terus apa cuma datang ke gereja minta diberkati, minta tolong, minta Tuhan latakan jalan. Saudara dan saya tidak pernah tanya Tuhan jalan yang mana yang harus jalan. Betul? Dia sudah melanggar tradisi. Dia sudah mendapatkan sebuah pewahyuan yang baru. Dia sudah menyatakan, mendeklarasikan sebuah iman yang baru. Anak Allah. Kenapa Yesus? Orang-orang benci dia bukan hanya karena dia khotbah menghancurkan tradisi-tradisi Farisi, Saduki, ahli Taurat. Tetapi kan dia bilang karena dia mengatakan dia anak Allah. Betul? Dia mensejajarkan dirinya dengan Allah, kata firman Tuhan. Berarti apa? Saudara dan saya ini walaupun sudah Kristen dari orang tua, walaupun sudah Kristen mungkin dari zaman Portugis, zaman Belanda, ya, saudara dan saya itu harus punya pengertian yang baru, punya pengertian yang baru.
Jangan cuman, ya pokoknya saya sudah percaya tobat dibaptis di kolam di sini, surga tersedia buat saya. Apa bedanya dibaptis di sini dengan dibaptis di Sungai Mahakam? Sama saja. Bedanya airnya, Pak, kalau di sini kan lebih bersih. Tetapi bukan masalah saudara dibaptisnya, tetapi masalah sesudah dibaptis hidupnya kayak apa. Betul. Betul. Loh. Ini yang jadi mas. Terus kalau sudah pergi ibadah, pergi gereja, pulangnya bagaimana? Berubah atau tidak? Iya toh. Kalau cuma datang duduk dengar terus kasih persembahan ke kantung, saudara pikir Tuhan bisa disogok dengan persembahanmu terus kau dikasih masuk surga? Kau pikir itu beli tiket bus? Masukkan uang keluar tiket? Tidak kan? Engkau adalah anak Allah. Bagaimana orang Yahudi zaman itu mengatakan dia anak Allah? Itu sudah melanggar pengertian tradisi, dogma, doktrin orang Yahudi. Jadi Kristen itu, saudara, ya jangan selalu cuma ikut tradisi dan doktrin. Setan tertawa, baru habis berantem tepuk tangan muji Tuhan. Baru tadi maki-maki di rumah sekarang muji, itu mulut apa, betul? Loh. Mulut yang sebentar memuji, sebentar memaki, betul? Sebentar bersyukur, sebentar mengeluh. Tuhan bingung, ini mulut setelannya bagaimana sih sebenarnya? Mungkin salah setel, betul? Lo kayak lampu, sebentar hidup, sebentar mati, sebentar hidup, sebentar mati. Ini perlu diperiksa, ada apa? Saudara, lihat di sini. Terus Tuhan bilang apa kepada Petrus? Berbahagialah engkau Simon. Bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, tetapi Bapa di sorga. Berarti apa? Dia punya pengertian yang baru di luar dogma Yahudi. Dia punya pengertian yang baru, pewahyuan yang baru tentang Yesus. Jadi kalau saudara cuma bolak-balik anggap Yesus, oh ya dia penebus, tebus saya dari dosa. Terus karena saya sudah ditebus, saya pasti masuk surga. Terus dia adalah penolong. Setiap kali saya punya masalah dia tolong. Setiap saya bikin masalah juga dia tolong. Kok enak bikin masalah dia tolong? Lihat kebenaran di sini. Lihat kebenaran di sini. Engkau adalah anak Allah. Bukan hanya Mesias. Kalau cuma Mesias, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Itu Mesias. Saudara. Tapi harus lengkap. Anak Allah yang hidup. Bukan yang mati. Artinya apa? Allah yang bisa menjelaskan ayat-ayat itu menjadi berbeda dari tahun ke tahun. Menjadi berbeda dari abad ke abad. Bukan selalu penjelasan zaman Belanda. Saya waktu masih jadi anak remaja kaum muda di gereja, saya adalah orang yang nakal. Setiap kali ada pemberkatan nikah, saya pasti keluar ngobrol di depan sama anak-anak muda yang lain. Setiap kali ada penyerahan anak, saya pasti keluar ngobrol. Kenapa? Saya tidak suka penyerahan anak, saya tidak suka lihat ada pemberkatan nikah. Bukan karena saya belum menikah terus iri hati, bukan. Waktu itu, tetapi pendetanya selalu ambil ayat yang sama. Selalu ayatnya sama sampai saya muntah rasanya dengar ayat itu lagi. Ini nikah bulan depan, ayat sama. Ada nikah lagi minggu depan, ayat sama. Ayatnya mana? Hai istri tunduk kepada suami. Itu ayat, hai suami kasih istri. 1000 orang diberkati 1000 kali ayat itu lagi. Jadi saya begitu ada keluar ngobrol-ngobrol sama anak muda di luar. Ayatnya sudah kita tahu. Memangnya ayat nikah cuma itu di Alkitab? Ayat itu doang cuma tentang nikah. Enggak kan begitu banyak ayat tentang pernikahan, betul? Terus begitu penyerahan anak juga sama. Betul? Maka murid-muridnya memarahi mereka, tapi Yesus memanggil anak-anak itu dan memberkati. Itu saja ayatnya. Sampai saya pokoknya ada penyerahan anak, keluar saya. Sudah tahu ayatnya, sudah kuhafal luar kepala. Aku saja bisa kalau begitu, saudara. Ya, kenapa tidak ada pewahyuan yang baru, tidak ada pengertian yang baru? Padahal menyerahkan anak kan banyak di Alkitab. Betul? Loh, waktu Yesus diserahkan Petrus Yusuf sama Maria bawa, ada kan? Banyak sekali tentang anak. Masa cuma itu doang ayat tentang anak? Memangnya nggak ada anak yang lain di Alkitab? Saudara, saya sampai bosan. Terus apa? Tiap kali Natal ayatnya dibaca itu juga sama. Maka datanglah orang Majus. Itu terus tiap tahun datang orang Majus. Betul? Masa tiap tahun orang Majus pergi Yerusalem? Kan sekali saja seumur hidupnya, betul? Loh, ini saya lihat sebagian bingung, tidak mengerti. Orang Majus itu bolak-balik ke Yerusalem? Apa satu kali? Masa setahun ini dibaca lagi orang Majus pergi?
Orang Majusi yang mungkin bilang, aku sudah tidak ada 2000 tahun yang lalu, suruh pergi lagi, udah mati. Betul? Tiap Paskah lagi selalu baca apa? Yesus disalibkan. Bola-balik itu saja. Makanya setiap kali ibadah pokoknya gitu saya passing air duduk di luar. Kan banyak anak muda juga yang kalau pendeta khotbah di sini, dia khotbah di depan sama teman-temannya, sama-sama giliran khotbah, ngomong saja. Kenapa ayatnya sama? Tidak ada pengertian yang baru, tidak ada pewahyuan yang baru, ya, tidak ada sesuatu yang luar daripada dogma dan doktrin. Bola-balik dogma, doktrin, dogma, doktrin, dogma, doktrin. Ada. Iya. Penyerahan anak kan gitu. Maka Yesus menggendong anak-anak. Itu terus. Tuhan bilang, anak-anak itu sudah besar sekarang, tidak diserahkan lagi. Amin. Cuma nanti kalau sudah meninggal baru diserahkan. Betul? Kan kita diserahkan berapa kali, betul? Yang pertama, waktu lahir diserahkan toh kepada Tuhan. Iya Pak ya? Terus waktu sudah nikah toh, punya anak perempuan diserahkan kepada suaminya. Betul? Iya kan? Terus sudah itu apa? Waktu mati diserahkan ke tanah. Duh, iya apa tidak? Diserahkan ke tanah, masuk ke dalam, dari tanah kembali ke, disuruh dari tanah kembali ke tanah. Tidak dibilang dari tanah kembali ke surga terus ditunggu pengangkatan. Mayatnya melayang, tidak tahu? Pernah lihat mayat melayang? Tidak, dikubur. Jadi 3 kali penyerahan. Betul? Tapi dalam hidupnya banyak sekali menyerah. Amin. Ketemu masalah, menyerah. Ya, terus kamu problem nyerah. Iya kan? Padahal Allah kita heran dan besar. Nyanyinya betul? Allah yang heran loh. Betul? Tuhan bilang, aku yang heran sama kamu kok enggak percaya. Jadi kembali ke sini, lihat kebenaran firman. Engkau anak Allah. Buat orang Yahudi itu sebuah kewahyuan. Buat orang Yahudi itu sebuah pelanggaran doktrin dan dogma. Karena Tuhan Esa, mana bisa ada anak. Tapi Petrus mendapatkan pengertian yang baru. Siapa Yesus? Jadi saudara, jadi Kristen itu jadi seperti Petrus. Oh, saya lebih ngerti, dulu saya salah. Saya tahu Yesus Tuhan, tapi saya cuma cari waktu butuh. Saya cari waktu lagi susah. Itu bukan Tuhan penolong. Itu namanya penolong, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu yang dipertuan, yang dituruti omongannya, yang dituruti perkataannya, firmannya, nasihatnya, itu Tuhan. Cuma datang suruh minta-minta tolong, namanya penolong, bukan Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Ya, makanya Tuhan katakan di situ, siapa aku? Kenapa? Padahal ini murid-murid kan sudah ikut lama sama Tuhan, betul? Sudah ikut terus, ditanya siapa? Kita sudah ikut Tuhan lama, sekarang Tuhan tanya, kamu ikut siapa sih? Kamu anggap aku siapa, maka kau ikuti. Tadi jelas Yohanes Pembaptis. Masalahku dengan omongan Tuhan tidak nyambung, tidak ketemu. Tuhan suruh hidup kudus, hidup benar. Aku punya masalah, kurang uang. Ini begini, tidak ada urus aja. Saudara, Elia, untuk apa? Saudara perhatikan. Bukan kasih kabar baik. Akan ada masa kekeringan. Masa bertahun-tahun tidak ada hujan. Kalau tidak bertobat, keras betul. Kalau tidak bertobat, ancam. Kalau tidak bertobat, hukum. Kemudian, Yeremia. Kita sudah beribadah, kita sudah punya baik Tuhan. Tegur apa lagi sih? Tegur apa lagi? Suruh. Kita sudah menyembah Tuhan yang benar. Ditegur terus sama Yeremia, perbaiki hidupmu, perbaiki kelakuanmu. Tegur terus. 23 tahun kalau kita kata ditegur. Jadi jangan merasa kalau sudah pergi gereja, Tuhan gak boleh tegur. Justru saudara dan saya kalau sudah kirim anak ke sekolah, itu untuk belajar, bukan untuk main-main. Betul? Berarti pergi ibadah itu bukan hanya untuk terimalah berkat, terimalah pertolongan, tapi terima juga pengajaran Tuhan. Namanya orang sekolah itu belajar, betul. Loh, Yesus juga disebut guru kan, kata Alkitab, guru kan. Guru kerjanya ngajar. Terus orang yang ikut guru mau belajar. Saudara, jadi harus punya pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Ikut Tuhan itu semakin berkembang pengertiannya. Pengertiannya semakin berkembang, kelakuannya semakin berubah. Mungkin kartu judinya dia bilang, Tuhan aku rapi kartu judiku dalam nama Yesus. Beri kemenangan karena Tuhan bilang kami lebih dari pemenang. Dipikir menang judi, betul? Itu kan mengacaukan isi Alkitab.
Saudara, perhatikan di sini. Engkau adalah anak Allah yang berarti apa? Sekalipun orang Yahudi yang namanya Petrus ini tahu bangsa mereka sedang dijajah, Tuhannya seakan-akan tidak bertindak, Tuhannya seakan-akan tidak peduli bangsa ini diinjak-injak orang Romawi. Tapi dia katakan, engkau adalah anak Allah yang hidup. Dia masih percaya Allahnya hidup, sekalipun keadaan mereka buruk, tapi Allah itu hidup dan memperhatikan mereka. Itu imannya Petrus. Beda dengan iman kita. Kalau sudah punya masalah belum tertolong, di mana engkau Tuhan? Betul, Tuhan tanya, kau yang di mana? Tadi aku jalan lurus, kau ikut tidak? Tidak Tuhan, ya makanya kau teriak aku di mana? Ikut saja kan, jadi beres. Betul? Loh, kalau suami istri jalan nih lagi pergi belanja, katakan di pasar, suaminya jalan ke sana, istrinya jalan ke sana, terus mana papa? Papa juga tanya mana mama, betul? Kenapa? Ya karena jalannya tidak sama-sama. Coba jalan sama-sama, perlu tanya mana papa sama mama kecuali buta. Lihat kebenaran nih. Petrus dapat kewahyuan. Dan Yesus katakan, berbahagialah kamu Simon, karena itu diungkapkan oleh Bapakku yang di surga. Orang Kristen itu lihat, Tuhan bilang apa? Siapa yang diangkat pertama kali mengganti Tuhan Yesus? Petrus. Betul? Tuhan mau saudara dan saya ini seperti Petrus dalam pewahyuannya, dalam pengertiannya akan Tuhan. Jangan sudah sekian tahun jadi Kristen, ya saya ngerti pokoknya Tuhan itu tanggal 25 dia lahir. Nanti tahun depan tanggal 25 dia lahir. Mana ada orang lahir berkali-kali tetap jadi bayi, sembarang. Loh, iya apa ya? Iya apa ya? Nanti khotbah kelahiran lagi, khotbah orang Majus lagi. Orang Majus bolak-balik ke Yerusalem, kalau dia berani datang kedua kali dipotong dia sama Herodes, betul? Iya apa ya? Iya tuh dia cuma sekali terus hilang yang lain. Ini suruh balik lagi. Tahun depan dipotong dia waktu balik, betul? Jadi kembali saudara dan saya perhatikan, berhentilah anggap Tuhan itu seperti Yohanes Pembaptis. Cuman ngajar apa? Harus bertobat. Yesus lengkap. Dia juga mengajar supaya kita bertobat. Betul? Dia juga seperti Elia pelayanannya. Kalau kita tidak bertobat ada hal yang buruk pasti terjadi, senang tidak senang. Iya kan? Dia juga membawa berita seperti Yeremia. Kalau kita terus-menerus beribadah tapi hidup kita tidak sesuai dengan ibadah yang seharusnya, kita akan dihancurkan. Jadi jangan berasa, wah, saya sering ketemu, bapak itu rajin ke gereja, tapi habis usahanya, bangkrut, rumahnya habis. Jangan pikir orang ke gereja itu semuanya orang benar. Tapi orang yang ke gereja harus mau jadi orang benar. Saudara, tidak boleh untuk mikir, tidak apa-apa kan Pak. Ya kan, pas orang menikah kita judi sedikit biar rame. Betul? Rame di tempat judi dan rame di rumah, betul? Iya toh? Iya tidak? Itu apa? Katanya sudah Kristen. Betul? Katanya sudah Kristen. Tapi kelakuannya tidak Kristiani. Manusia rohani, kelakuan roh halus. Banyak banget. Hari Minggu pergi gereja, malam Minggu pergi pub, ya kan, pergi klub sana dan lain-lain. Betul? Hari Minggu duduk bersama istri mesra, ya kan, malam Minggu duduk sama wanita lain. Kan tidak apa-apa Pak, hari Minggu saya pergi minta ampun sama Tuhan, Tuhan kuduskan kembali. Betul. Bagaimana anak sebentar dimandikan lari main lumpur, datang lagi mandikan lagi, main lagi mandikan lagi. Betul? Sekali-sekali aja kita gantung dia di sungai situ. Betul. Jadi kau lihat kebenaran firman pada pagi hari ini. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Petrus tidak melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Bangsanya sedang dijajah. Petrus tidak mengalami pembuktian bahwa Tuhan itu memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Buktinya mereka dijajah bangsa kafir yang tidak kenal Tuhan. Mereka kalah dalam peperangan sehingga mereka dijajah. Katanya Tuhan adalah panglima perang. Mana panglima perang itu? Tapi dia bilang, engkau anak Allah yang hidup. Dia percaya Allah itu tetap hidup walaupun keadaannya buruk, walaupun keadaan mereka terjajah. Itu yang perlu bagi iman orang Kristen. Kita berdoa.
Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Hamba sudah selesai, tetapi kami tahu Tuhan masih punya hal-hal yang khusus buat anak-anak. Amin. Saudara, saya mau tanya, siapa yang sangat belakangan ini sering sekali matanya sakit? Sakit mata saya, sakit mata saya. Ada? Adakah umat Tuhan di sini yang hadir atau keluarga saudara, entah anak saudara yang tidak ada di ruangan ini, yang memang sering sakit mataku, sakit mataku? Ada? Siapa Pak? Sering sakit di mata? Baik, bisa di sini, lebih maju ke depan Pak. Di atas sini saja, menghadap ke sana. Saudara bisa lihat ada kelainan di matanya? Normal-normal saja kan? Betul? Kecuali dia kucek-kucek terus dari tadi. Tidak pernah dibegini-begini kan Pak dari tadi? Nah, Tuhan bilang waktu kita doa, ada anakku di sini yang matanya sakit. Jadi apa? Allah yang hidup. Dulu dia berfirman, sekarang pun dia masih bisa berfirman. Dulu dia menyembuhkan, sekarang pun dia menyembuhkan. Dia hidup. Makanya ada lagu kan? Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Amin. Walaupun sering stres. Iya kan saudara? Kita akan berdoa buat Bapak ini. Arahkan tangan kemari semua umat Tuhan. Ayo sungguh-sungguh doakan. Tuhan kami mohon jamahan buat anakmu ini. Apapun gangguan di mata itu Tuhan kami mohon supaya Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan. Tuhan buat normal kembali Tuhan Yesus. Sehingga ini dia akan hidup dengan sehat. Dia akan hidup dengan nyaman, dengan baik. Dia bisa mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saudara, saya disuruh berdoa buat tangan yang sering lemah. Saya disuruh berdoa buat tangan yang sering bermasalah. Mana orang? Di sini. Kenapa tangannya? Tidak kelihatan kan? Baik-baik saja kalau begini. Betul? Tapi Tuhan bilang, doakan tangan yang bermasalah. Tuhanmu masih bicara sampai hari ini lewat rohnya yang kudus. Yesus sudah balik ke surga, tapi dia bilang, aku tidak tinggalkan kamu sendiri. Aku mengirim roh kudus kepadamu. Sekarang yang mewakili pemberitaan di bumi adalah roh kudus. Karena Yesus di surga, dia akan balik kembali nanti. Untuk kedatangan yang kedua. Sekarang siapa yang mewakili? Roh kudus. Kita akan berdoa buat tangannya. Kan tidak kelihatan dong? Tidak kelihatan kan? Tuhan bilang doakan tangan yang lemah. Kok bisa dengar Pak? Kau anak, betul? Siapa anak yang tidak bisa dengar suara bapaknya? Katakan. Siapa anak yang tidak pernah dengar suara bapaknya? Ada? Bapak jasmani ada? Semua pernah dengar kan? Kenapa saudara dan saya tidak bisa dengar suara Bapak di surga? Bisa karena belum lahir baru. Sudah Kristen tapi belum lahir baru. Lahir baru ditandai dengan hidup kita sangat berubah. Tujuan hidupnya, kelakuannya, karakternya itu berubah karena lahir baru. Ya, kita akan berdoa, arahkan tangan kemari. Doakan, Tuhan kami bersepakat berdoa bersama-sama umatmu supaya ini tangan yang lemah ini tangan yang sakit ini karena bekas jatuh, bekas kecelakaan. Kami berdoa supaya ini sembuh total. Kami berdoa supaya kemurahan Tuhan dinyatakan. Supaya kuasa Tuhan membalikkan semuanya menjadi kembali seperti sebelum kecelakaan. Baik, kuat, normal, gak boleh sakit, gak boleh ada keluhan lagi. Karena Tuhan sanggup membuat segala-galanya jadi baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapakku terima kasih, Tuhanku terima kasih, Rajaku terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, nanti kita akan lihat perubahan ketika Tuhan pulihkan. Kemudian saudara, ya, kita akan berdoa lagi apa yang Tuhan suruh kita untuk berdoa, ya. Saudara, saya mendengar jeritan mama di alam roh. Saya mau tanya, yang pertama,
Mama, bisa mamamu ini sedang sakit maka kau menjerit, mama. Kasihan ya, ingin dia sembuh. Yang kedua, saudara, bisa mamamu sudah meninggal tapi engkau sering ingat dan kangen kepada mamamu. Ketika itu menjerit di roh, mama. Saya tidak tahu kenapa saya mendengar jeritan mama. Ada apa di sesudah kata mama? Tuhan hanya beritahu, mama. Saya tidak tahu. Ada juga mungkin engkau sampai hari ini jauh dari orang mamamu hingga kau kangen mama. Saya tidak tahu yang mana. Siapa di sini yang memang punya pergumulan buat mamanya? Tolong berdiri saja, tidak usah maju. Ada. Baik, kenapa sang ibu? Sakitkah atau apa? Sudah berapa lama sakitnya? Ya? 1 minggu ini. Baik, kita mau berdoa. Saudara perhatikan ya, engkau menjerit di hatimu, Tuhan dengar. Karena Tuhan juga mengetahui, Alkitab bilang, sebelum engkau bicara, dia sudah mendengar. Ada ayat. Betul? Sekarang kita mau berdoa. Tuhan tahu dia menjerit buat mamanya. Mama. Kita mau berdoa, memohonkan kemurahan buat kesembuhan. Bapak Surgawi, terima kasih buat hadiratmu di tempat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat lawatanmu di tempat ini. Roh Kudus, terima kasih yang sudah menyampaikan penyataan Bapa dan Tuhan Yesus tengah-tengah kami. Kami mau berdoa buat mamanya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya kemurahan, belas kasihan, kasih dan kuasa Tuhan menjamah mamanya. Sehingga mamanya jadi sehat kembali, kuat kembali, baik kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan penyakit ini Tuhan usir keluar, Tuhan singkirkan pergi jauh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Saudara, di sini ada orang yang punggungnya bermasalah. Kalau sudah duduk itu mulai sakit. Dari tadi saya tidak melihat ada orang yang bolak sana balik sini duduknya karena punggungnya sakit. Tapi Tuhan suruh saya berdoa buat orang yang punggungnya sakit. Mana orangnya yang punggungnya bermasalah? Tidak ada. Sebelah sini saja ibu bisa ceritakan siapa yang sakit. Di atas saja, ini bukan tempat malaikat, ini tempat manusia. Iya. Siapa yang sakit? Saya sendiri. Sudah berapa lama? Sudah hampir 2 bulan. 2 bulan ini. Arahkan tangan kemari, kita mau berdoa. Arahkan kemari, saudara yang doa. Saudara yang doa sungguh-sungguh. Saudara yang doa, saya tidak doa. Nanti kalau dia sembuh, saudara hamba Tuhan itu memang dipakai karunia kesembuhan. Saudara yang doa, saudara juga dipakai Tuhan. Kau lihat anak-anakmu Tuhan, mereka berdoa supaya ibu ini sembuh total. Hamba tidak berdoa karena hamba tahu kau juga menjawab doa jemaatmu. Doa yang sama ketika dinaikkan kepada Tuhan sama saja kuasanya. Siapapun dia juga yang mendoakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini menjadi sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini menjadi pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini menjadi sehat kembali. Karena kuasa Yesus hadir di sini dan Yesus mau menyembuhkan dia. Dia pulang dan penyakit ini pergi dari tubuhnya, pergi jauh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan kembali Ibu. Nanti kita akan lihat. Saudara, bedanya kesembuhan dengan mujizat adalah begitu didoakan sembuh itu namanya mujizat. Tapi begitu didoakan dia pulang 1-2 hari kemudian itu penyakit hilang, itu namanya kesembuhan. Ya, itu bedanya. Baik. Bapak di surga, mungkin ada pesan yang lain lagi di tengah-tengah umat Tuhan. Kalau ada, hamba akan sampaikan. Kalau tidak ada, kami selesai. Iya, Bapak. Maksudnya apa Tuhan? Mesin apa Tuhan? Mesin motor kah? Mesin genset kah? Amin. Saudara, saya cuma mendengar kata mesin, saya tidak tahu. Ini mesin motor, mesin genset, mesin apa? Tetapi keluhanmu adalah mesin itu. Mesin. Saya tidak tahu mesin apa. Karena Tuhan hanya bilang kata mesin. Bisa mesin motor, sepeda motornya punya mesin tidak berusak, bisa gensetnya berusak, atau pokoknya yang berhubungan dengan mesin. Siapa anak Tuhan yang memang punya pergumulan dengan mesin itu? Ada? Tidak ada?
Iya, bisa maju ke depan. Apa itu? Mesin apa? Di sini saja. Iya, kenapa? Mesin apa? Mesin motor. Kenapa mesin motornya? Yang mau hidup. Tidak mau hidup. Terus? Sudah berapa lama tidak mau hidup? Dari kemarin. Dari kemarin. Tadi bisa hidup? Nah, Tidak bisa hidup juga. Mesin. Ya, terus? Seringkah begitu motor itu? tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang saja? Iya. Sudah digantikah businya? Belum. Belum diganti busi? Ya. Sudah dicek businya ada? Tidak? Belum. Baik. Sudah cerita tadi sama saya di depan mesin motor rusak? Saudara perhati. Mesin motor saja tidak hidup, Tuhan mau suruh apa? Mau urus. Apalagi hidup kita, masalah kita, pergumulan kita. Itu motor barang yang mati. Betul? Apalagi kita. Makanya saya tadi tanya, ada cerita tidak di depan? Tidak ada kan? Tapi Tuhan bilang mesinku ini. Ya, baik. Ya, kita akan berdoa supaya nanti waktu itu dia ditemukan kesalahannya dengan cepat, ditemukan apa masalahnya dengan cepat, supaya tidak salah periksa, bongkar tambah banyak, tambah rusak itu mesinnya. Itu. Bapak Surgawi, kami mau berdoa supaya anakmu ini diberikan hikmat juga bisa memeriksanya, supaya tahu apakah businya bermasalah Tuhan, atau platinanya atau hal lainnya, sehingga ini tidak perlu dibongkar-bongkar, coba sehingga tambah banyak biaya, bahkan tambah rusak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sehingga pada saat itu Tuhan, mungkin ada temannya, ada tukang, ada montir, dia bawa langsung bisa didiagnosa dengan tepat tanpa perlu bongkar terlalu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Surgawi, mungkin ada lagi. Tuhan Yesus, mungkin ada lagi. Iya Bapak, mungkin ada lagi. Amin. Saudara, saya disuruh berdoa. Ini penyakit tidak sering kau alami, tidak terus-menerus kau alami, tapi kepalamu yang di atas ini sering sekali sakit, sering pusing di atas. Ada orang pusing di bagian sini leher, tapi bukan itu yang Tuhan suruh saya doakan. Ada orang yang sering pusing di bagian atas sini. Adakah orangnya di sini? Adakah orangnya di sini yang sering pusing, tapi tidak selalu pusing? Sering. Itu sering dia pusing, dia kepalanya di bagian atas. Ada orang berdiri, sudah berapa lama itu ibu pusing itu? Di bagian yang mana tolong taruh tangan? Di atas pusing. Karena ada orang pusing di kiri, di kanan, ya kan? Macam-macam. Ada orang pusing di bagian sini sering keras sekali, dia sakit. Dia di bagian atas. Kita mau berdoa. Arahkan tangan kepada ibu ini. Doakan dia dengan sungguh-sungguh. Doakan dia dengan iman. Ayo mulai perkatakan, minta Tuhan sembuhkan, minta Tuhan jamah. Minta Tuhan jamah, minta Tuhan sembuhkan. Doakan dengan sungguh-sungguh. Doakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Rajaku. Terima kasih Tuhanku. Dia akan pulang dan penyakit ini meninggalkan dia, tidak terus ikut dengan dia atau sering datang lagi, tapi pergi selamanya, seumur hidupnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mimbar saya serahkan kembali. Saya tidak disuruh Tuhan berdoa lagi. Ya, kadang kalau Tuhan bilang sudah, ya sudah. Kadang Tuhan bilang aku mau bicara lagi, lanjut lagi. Ya, baik. Mimbar saya serahkan kembali. Mari, pemimpin pujian tadi